Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, sahabat Nuansa Tani TV. Secara umum, masa hidup tanaman padi membutuhkan waktu 120 hari dari tanam hingga saat dipanen. Selama masa tersebut, tanaman padi akan melewati beberapa fase, meliputi fase pratanam atau persemaian, fase vegetatif, dan fase generatif. Pada masing-masing fase tersebut membutuhkan perlakuan secara khusus dan spesifik, sehingga nantinya padi dapat berkembang dan menghasilkan panen secara optimal. Salah satu aspek yang harus benar-benar diperhatikan adalah pemupukan berdasarkan fase pertumbuhan tanaman padi. Dan di video kali ini, Nuansa Tani TV akan membahas 8 pupuk yang memiliki kandungan kalium tinggi untuk memaksimalkan pengisian bulir padi agar lebih bernas dari pangkal hingga ujung malai. Tentunya hasil panen pun akan meningkat. Berikut ulasannya. Pertama, pupuk kalium cair Pure K. Pure K merupakan formulasi khusus untuk pembesar umbi, pewarna buah, dan meningkatkan rendemen gabah. Untuk tanaman padi, sahabat tani dapat mengaplikasikan pupuk Pure K ini mulai dari 45 hari setelah tanam, 65 hari setelah tanam, dan terakhir 80 hari setelah tanam. Dengan dosis atau konsentrasi 1 tutup botol untuk tangki 14 liter. Kedua, si kecil cabai rawit Gibgrow. Meskipun kemasannya kecil, Gibgrow 10 SP merupakan zat pengatur tumbuh yang terbukti mampu meningkatkan hasil produksi hingga 20% per hektar. Cukup dengan 2 kali aplikasi, yaitu pada umur 45 hari setelah tanam dan 65 hari setelah tanam. Sementara untuk dosis atau konsentrasi, sahabat tani dapat menggunakan 1 bungkus Gibgrow untuk 14 liter air atau 1 gram per 14 liter air. Ketiga, zat aktivator tanaman Ambition. Untuk tanaman padi, Ambition dapat diaplikasikan 3 hingga 4 kali aplikasi per musim, mulai dari 1 minggu setelah tanam, saat pembentukan anakan, saat bunting, dan pembungaan. Sementara untuk dosis dan aplikasi, Ambition dapat diaplikasikan 1 liter per hektar atau 2 mili per liter air. Keempat, pupuk makromajemuk cair Silocell. Kegunaan Silocell dapat meningkatkan pertumbuhan generatif tanaman, membantu proses pembungaan dan pembentukan buah, meningkatkan masa simpan hasil panen, memperbaiki sifat organoleptik hasil panen seperti rasa, warna, dan kadar gula, meningkatkan keamanan hasil panen yang dikonsumsi. Silocell dapat diaplikasikan pada fase vegetatif maupun generatif dengan dosis atau konsentrasi 2,5 mili per liter air. Kelima, pupuk MKP dari Maxi Agri. Kegunaan pupuk MKP yaitu pemutus pertumbuhan vegetatif tanaman dan perangsang generatif tanaman, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau jamur, merangsang pembentukan bunga dan memperbaiki kualitas buah, menguatkan isi dan memadatkan sel dalam jaringan tanaman sehingga hasil panen buah, bunga, batang, dan umbi memiliki daya simpan lebih panjang, tidak mudah busuk, dan mengurangi penyusutan setelah panen. Panen menjadi lebih serempak. Sementara untuk dosis aplikasi, sahabat tani dapat mengaplikasikan MKP ini dengan dosis 2 hingga 4 sendok per tangki 14 liter. Keenam, pupuk Gandasil B. Pupuk Gandasil B merupakan pupuk NPK majemuk yang berperan dalam merangsang proses munculnya bunga dan buah lebih cepat pada tanaman yang telah dewasa. Pupuk Gandasil B mirip dengan pupuk Gandasil D. Yang membedakan adalah fase penggunaan. Pupuk Gandasil D diterapkan pada fase pertumbuhan vegetatif tanaman, sedangkan pupuk Gandasil B diterapkan pada fase generatif tanaman. Larutkan sekitar 20 hingga 30 gram pupuk Gandasil B ke dalam air sebanyak 10 liter.
Aduk hingga merata dan semprotkan pada tanaman. Lakukan aplikasi setiap 10 hari sekali. Ketujuh, pupuk KNO3 putih atau PN-Pril. Pupuk ini merupakan pupuk kalium potasium nitrat yang diformulasikan dari bahan alam tambang sumber nitrat dan potasium di Chili. Mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat dan potasium yang mudah larut. Pupuk ini cocok untuk fase generatif, pembuahan, dan pengisian buah. Untuk tanaman padi, sahabat tani dapat menggunakan pupuk ini dengan dosis 25 hingga 30 kg per hektarnya. Pemupukan dilakukan pada saat pemupukan kedua. Sahabat tani juga dapat mencampur pupuk ini dengan pupuk urea. Terakhir, MKP Pak Tani merupakan pupuk monopotasium fosfat berbentuk kristal yang mudah larut dalam air, sehingga sangat mudah diaplikasikan dengan cara disemprotkan maupun dikocorkan. Aplikasi pupuk ini dapat dilakukan saat menjelang pembungaan sampai pengisian bulir, dengan dosis atau konsentrasi 3 hingga 5 gram per liter air. Sahabat tani dapat mengaplikasikan pupuk ini dengan interval 1 minggu 1 kali. Nah, itulah 8 pupuk dengan kalium tinggi yang dapat sahabat tani gunakan untuk meningkatkan bobot dan hasil panen. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa pula klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nuansa Tani TV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.